Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat plus semangat untuk mendengarkan topik obrolan kita pada pagi hari ini yaitu adil dalam Islam. Nah seperti apa itu definisi adil dalam Islam? Kita langsung saja mendengarkan, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, semoga kebahagiaan kita berlanjut bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di pagi yang berbahagia ini adalah tentang adil dalam Islam. Apa itu adil? Banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang adil. Di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan adil itu adalah memberikan kepada yang memang dia berhak untuk menerima tanpa menambah atau mengurangi. Itu adil. Sementara ada ulama lain yang mengatakan adil itu adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Itu adil. Lah di dalam Al-Quran kalimat atau lafadz adil itu terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Misalnya yang dibacakan oleh qari'ah tadi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu yang lebih dekat dengan takwa. Atau misalnya dalam surah An-Nahl, perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada atau untuk berlaku adil dan berperilaku baik. Kemudian misalnya dalam ayat lain, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka berlaku adillah kalian semua karena sesungguhnya Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat adil.
Dan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhirat itu ada 7 golongan yang langsung dilindungi atau mendapat perlindungan dari Allah. Karena diibaratkan di alam barzah sambil menunggu persidangan satu persatu, itu ada yang dapat tempat ruang tunggu yang nyaman. Ya mungkin ada wifi gitu ya. Ada wifi, minum es kelapa, cemilan banyak. Tapi yang mendapatkan fasilitas itu ada 7 kelompok orang. Di antaranya salah satunya adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Lah kalau kita ini pemimpin apa bukan? Hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, hanya dalam skala yang berbeda. Minimal kita mimpin badan kita sendiri. Kita harus adil dengan badan. Badan ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki punya hak masing-masing. Ini mata punya hak untuk melek, juga punya hak untuk merem. Kalau melek terus berarti enggak adil sama mata. Melototin HP aja sampai mata pedes-pedes masih aja. Berarti enggak adil dengan mata. Lah mata ini juga punya hak untuk melek. Lah kok kita gunakan merem aja. Kayak lagunya Mbah. Nah iya kan, bangun tidur, tidur lagi, bangun. Enggak adil dengan mata. Mulut ini yo ada kalanya gerak alias ngomong, tapi juga ada kalanya diem. Lah kok ngemeng aja. Dari pagi ketemu pagi enggak berhenti-berhenti, berarti enggak adil dengan mulut. Mulut ini sampai ke perut, sampai ke ini ada hak untuk kadang ngunyah alias enggak puasa. Lah kok puasa terus berarti enggak adil. Lah ada kalanya berhenti, lah kok enggak berhenti? Ngunyah aja, gayemi aja. Ngaji mangan, arisan mangan, kongko-kongko mangan, jalan-jalan mangan, sampai habis senam. Gimana mau langsing? Ini mulut yang sampai ini ada hak. Seluruh anggota badan kita ini ada hak, minimal kita menjadi pemimpin untuk badan kita sendiri. Kalau kita sudah menunaikan sesuai dengan haknya, itulah yang disebut dengan adil. Lala kalau kita paksa, tangan kita paksa untuk kerja terus, kaki kita paksa kerja terus, mata kita paksa untuk melek terus sampai begadang-begadang, berarti zalim dengan badan kita sendiri. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin. Lah yang bisa memimpin dengan adil itu yang nanti dapat fasilitas ruang tunggu yang VVIP. Pokoknya wifi ada, cemilan ada, AC enak ya, adem. Biar ditunggu begitu dipanggil, Bu Rodiah. Siap. Lah emang anak ada yang menyuruh dia? Oh. Enggak tahu. Begitu dipanggil siap. Lah iya. Wong udah ruang tunggu nyaman kan enak nunggunya. Lah salah satunya yang memperoleh itu adalah imamun adilun. Maka kita berlatih, minimal berlatih untuk adil dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, kita akan lanjut ngobrol kita terkait dengan adil dalam Islam usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab terkait topik obrolan kita yaitu adil dalam Islam. Akan dibuka untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Wina Agustina. Mau bertanya nih Pak Ustadz, boleh enggak? Mengapa Islam sangat mementingkan asas keadilan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya ingin bertanya ya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menerapkan prinsip keadilan dalam bermasyarakat dan keluarga? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama, mengapa Islam sangat mementingkan asas keadilan? Yang kedua tadi, gimana cara menerapkan prinsip keadilan ini di masyarakat dan juga kehidupan keluarga? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, kenapa Islam sangat mementingkan asas keadilan? Dan memang ini ajaran Islam yang mendasar, diantaranya adalah tentang keadilan. Adil sebagai kita seorang pribadi, seorang muslim, yaitu dalam adil dalam hak pada Allah, hak kepada sesama manusia. Dan juga adil ketika, langsung nyambung ke pertanyaan kedua, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan juga adil sebagai anggota keluarga. Kalau saya seorang suami akan berpelai adil sebagai kepala keluarga, seorang suami dan ibu, ya harus adil sebagai seorang ibu rumah tangga. Lah bagaimana caranya itu? Yang pertama, Islam sangat mementingkan keadilan, karena dengan keadilan itulah kehidupan bermasyarakat menjadi kondusif. Masyarakat kita ini kekacauan bukan hanya masalah ekonomi saja. Ekonomi bagus, tapi kalau keadilan enggak tercover dengan baik, ya akan timbul kerusuhan, timbul persoalan baru. Kita lihatlah sering di TV-TV. Ketika yang bermasalah ini orang-orang yang enggak berduit, langsung vonis jedret. Tapi kalau orang-orang yang berduit, persidangan itu 24 jam non-stop, enggak berhenti-berhenti, bulet enggak karuan. Begitu divonis, orang yang kasusnya besar tapi ternyata divonis bebas. Orang yang kasusnya kecil ternyata vonisnya begitu memberatkan. Timbullah rasa ketidakadilan. Wali itulah orang mulai enggak terima, berontak dan lain sebagainya. Maka Islam mengajarkan sampai perintah dalam Al-Quran kurang lebih 28 kali itu menunjukkan betapa pentingnya bersifat adil. Terus bagaimana kita adil di masyarakat? Sebagai pribadi di masyarakat dan keluarga. Ketika kita sudah bisa memposisikan diri kita ini kan paling kenal kita kan kita ya. Ketika kita udah bisa memposisikan diri dengan baik, itu udah termasuk perilaku adil. Artinya kita tidak hanya ego mementingkan diri sendiri. Yang penting keluarga saya udah tercukupi, ibadah saya udah bagus, anak-anak bisa sekolah, bodo amat lah sama tetangga kanan kiri, itu namanya enggak adil. Kita sering nyiksa tetangga. Nyiksa, ya bukan kok nyiksa gebukin, bukan. Nyiksa itu bisa jadi dengan misal kebetulan kita punya audio baru, beli sound baru, disetel dengan sekenceng-kencengnya. Kalau kita ngikuti keinginan kita itu beli pakai duit kita, disetel di rumah kita, itu listrik token ya juga beli pakai duit. Apa masalahnya dengan tetangga? Tetapi kan tetangga juga bisa ngomong, kuping-kuping saya, rumah-rumah saya, yang ngantuk mata saya. Kenapa suara musikmu masuk ke rumah saya? Nah ya kan, kita nggak adil dengan tetangga, sementara kita nggak mau diganggu, tapi kita sering ganggu. Loh bukan nggak boleh, yang penting tetangga itu klop itu maksudnya kalau memang kita demennya begini, tetangga kira-kira ada yang tersinggung apa enggak. Lah kalau perlu diajak bareng-bareng, ayo. Adil. Bukan kok disiksa, digebukin, bukan.
Kadang disiksa dengan masakan. Masak di sini baunya sampai ujung gang. Nah, iya. Cuman kebagian asap sama bau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau bilang, "Idza tobakhta, kalau kalian masak, faaksir ma'aha, fata'ahad jironaka." Kalau memang mampu masak itu, kalau mampu diperbanyak. Setelah itu fata'ahad jironaka, bagikan ke tetangga. Ini bentuk dari keadilan. Jangan sampai disiksa cuman dengan bau dan asapnya, apalagi cuman diiming-imingi di grup WA. Ya Allah. Kita tahu tetangga ada yang terlilit dengan persoalan itu, kemudian dengan PD-nya kita nulis, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Gambar makanan yang tetangga tersiksa pengen beli nggak punya duit. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini menerapkan prinsip di masyarakat. Lah terus di rumah ya sama. Ibu sebagai seorang ibu biasanya ketika pagi yang punya anak lebih dari satu, itu kan kita dituntut untuk adil ya. Sementara misalnya kita punya anak 4 lah, TK, SD, SMP, SMA. Loh malahan, ya contoh 4 aja udah. Biar nyontohnya gampang, SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA. Sebagai seorang ibu ketika 4 anak kita mau berangkat, kita kan dituntut untuk adil. Apakah adil memberinya langsung dipukul rata semua? Ya enggak. Makanya adil itu belum tentu sama. Yang SMA paling enggak ya 30.000 lah ya. Sekolahnya jauh, yang SMP paling enggak ya 20, yang SD mah cukup 10, yang TK TK itu yang banyak jajan emaknya, alasan nganter anak padahal mah pengen bikin majelis gosip baru. Itu prinsip keadilan dalam rumah tangga. Lah seorang suami ya begitu. Ketika ia menikmati makanan seharga sekian misalnya, ya jangan sampai yang di rumah langsung tidak dipikirkan. Seandainya ia sekali makan aja bisa 30.000, lah mosok yang istri sama anak 4 30.000 juga, kan gak adil namanya. Kalau dia sekali makan aja 30.000, paling enggak yang di rumah ditinggali 5 orang, 4 anak, 1 istri, ya paling enggak 100.000. Itu namanya prinsip keadilan. Sepintar-pintarnya kita mengatur itu agar suasana terjaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol terkait dengan adil dalam Islam, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Setelah di segmen sebelumnya sudah ada sesi tanya jawab terkait dengan topik obrolan kita adil dalam Islam. Nah di sesi kali ini kita akan mendengarkan rangkuman terkait dengan topik obrolan kita. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV, bahwa Islam ini sangat menganjurkan, mementingkan tentang keadilan. Karena dengan keadilan ini akan tercipta kehidupan yang harmonis, yang kondusif. Baik di keluarga, di masyarakat skup terkecil, misalnya komplek perumahan, RT RW, sampai skup yang terbesar negara. Bahkan negara kita salah satu asas dasar Pancasila, masih hafal Bu Pancasila Bu? Yang menyangkut tentang keadilan pasal berapa Bu? Sila ke berapa? Alhamdulillah, mau Agustusan masuk enggak hafal ya. Keadilan sosial bagi seluruh
Pinter anak-anak. Ini asas dasar negara kita, sila kelima tentang keadilan. Walaupun kadang kita merasa diperlakukan, kadang dalam tanda kutip ya, tidak adil. Entah oleh keadaan, oleh pemerintah, wallahu a'lam. Lah iya, kadang yang deket ya itu dapat, kalau yang enggak deket ya enggak dapat. Lah itu hukum alam kadang. Nah, hakikat keadilan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, hakikat keadilan itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah adil, yang diartikan sama rata. Maksudnya begini, tadi di sesi berikutnya, sebelumnya, saya akan mencontohkan misalnya punya anak 4. SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA. Adil prinsip yang pertama sama rata, artinya sama-sama kita kasih. Sama-sama kita tunaikan haknya, bahwa ini anak sekolah butuh ongkos, butuh jajan, butuh macam-macam, yuk kita kasih. Artinya sama-sama dikasih, sama-sama rata dikasih maksudnya. Kemudian hakikat keadilan yang kedua adalah keseimbangan atau proporsional. Kalau TK butuhnya sekian, kalau SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, sesuai dengan porsinya. Ini tahapan adil yang kedua. Jadi enggak mentang-mentang adil langsung dipukul rata semua. Yo, kasihan yang SMA, kesenangan yang SD. Kalau TK yang megang duit kan masih maknya. Lah iya maknya. Oh, anaknya jajan cuman sepotong ditinggal, yang makan juga. Minuman baru diminum dikit, yang makan juga. Maknya mah kadang buat alasan nganter anak sekolah padahal mah numpang. Bikin majelis gosip di situ. Ya Allah. Yang ketiga, prinsip keadilan atau hakikat keadilan adalah memperhatikan secara detail kebutuhan dari anak-anak tadi itu. Ini yang saya ambil karena kita dalam skup keluarga umpama, kita tidak hanya sekedar ngasih, tetapi nak ini uang sekian buat apa? Sekali-kali kita nanya begitu. Jangan asal mak minta kasih, mak minta kasih, nanti anak terlalu bebas. Nanti kalau terlalu bebas bisa kebablasan. Karena anak kita masih dalam kontrol kita. Nah, dalam kasus lain misalnya yang naik ke atas dalam skup masyarakat, terkadang pemimpin ya dituntut untuk adil. Adil bukan berarti semua warga dikasih, enggak. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Sesuai dengan porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini terkait adil dalam Islam ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.